Oke. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Oke, kali ini kita akan melakukan poskon ya, atau evaluasi tadi setelah kita melakukan interaksi pengajian pada pasien sehat di komunitas ya. Oke, gitu. Oke, silahkan ceritakan apa ya yang sudah didapat tadi. Mulai dari Mbak Bibi ya. Oke, silahkan Mbak Bibi. Oke. Dari pengalaman tadi, Mm-hmm. sebagai pertama kali terjun langsung ke lapangan, menurut saya banyak banget pengalaman yang bisa saya ambil karena kan di sini langsung terjun di komunitas gitu ya, guys. Jadi Oke. banyak banget pengalaman yang bisa diambil karena kita dengar perspektif dari orang-orang yang berbeda, terus kita mengetahui apa sih kegiatan lansia di umurnya yang sudah lanjut usia gitu kan. Terus mereka masih sangat produktif banget gitu mas, jadi kayak amazed aja sih buat Oke. saya sendiri. Oke, mungkin lebih fokus ke yang sehat tadi ya, ke yang Ibu Santi tadi. Oke, gimana? Kalau Ibu Santi tadi Apa yang udah kalian dapatkan? intervensi, beliau nggak ada apa ya, misalnya ada gangguan kecemasan dalam 1 bulan itu tuh nggak ada, jadi beliau sehat-sehat aja. Terus cuman tadi permasalahannya dia tuh agak apa ya tadi tuh lagi pusing masalah keuangan karena kan anaknya mau lulus, yang pertama tuh mau lulus SMP, yang kedua mau lulus SMA, jadi kayak pengeluarannya tuh nanti bakal banyak, jadi itu yang sebenarnya concern yang lagi dia pikirin sejauh ini. Oke. Jadinya aman, dia aktif di lingkungan. Oke. Kalau dari Mbak siapa? Dia. Mbak Dia. Oke, gimana Mbak Dia? Apa yang didapatkan tadi Mbak? Ya, tadi kalau secara keseluruhan dulu mungkin saya karena baru pertama kali juga turun ke masyarakat, terutama ketemu sama lansia langsung, juga apa ya, kayak kaget dan amazed juga sama ibu-ibu di sana, kayak di umur segitu tapi masih banyak banget aktivitasnya, masih produktif juga, bahkan kalau diajak ngobrol tuh juga enak gitu. Kalau untuk Ibu Santi tadi, sebenarnya sih yang kata Baby bilang, sebenarnya secara keseluruhan itu nggak ada gangguan yang dia cemaskan saat ini. Cuma memang lagi mikirin aja sih anaknya itu tadi, yang dua-duanya secara bersamaan masuk SMA sama mau masuk kuliah juga gitu. Terus sejauh ini sih beliau memang suka aktif itu kan, udah jadi RT juga, terus dia juga punya rencana kalau udah habis masa jabatan RT-nya, kalau memang masih dapat dukungan dari masyarakat, dia mau maju lagi gitu. Jadi menurut saya itu yang bagus lah gitu, yang udah cukup tercapai sama Ibu Santi. Oke. Apa kendala yang menjadi tantangan dari Mbak Dia untuk menghadapi Bu Santi di usia dewasa muda? Kalau saya pribadi tadi lebih ke sulit untuk mengeksplor karena ibunya kan tadi merasa kayak semuanya baik-baik aja gitu kan, kayak dia juga nggak ada masalah gimana, terus dia juga aktif gitu, jadi dia juga nggak ngalamin penyakit apa-apa, jadi kita tuh bingung mau nge-explore-nya lagi gimana, mau nanya-nanya gitu. Oke, bagus Mbak Dia. Lanjut Mbak Nadia. Fadila. Oke, gimana Mbak Fadila? Ya, tadi secara keseluruhan apa ya, awalnya kayak takut gitu nurse, karena sebelumnya kan yang dihadapi juga teman-teman gitu, orang tua biasa, terus akhirnya turun ke lapangan, terus juga melihat secara langsung, itu rasanya kayak wah ternyata gini ya gitu. Terus juga secara yang keseluruhan tadi yang banyak itu ya, melihat sih ada lansia yang aktif, terus juga ada yang diem aja, tapi tadi saya mancing biar semuanya ngomong kalau itu secara keseluruhan. Terus kalau yang kayak Ibu Santi tadi, itu tadi kurang lebih sama sih mas. Tadi juga kita nanyain dia sekarang tinggalnya sama siapa,
ada berapa, terus juga kegiatan sehari-hari dia apa. Dan kalau Ibu Santi ini dia kayak punya kesadaran gitu sih nurse, dia di umur di umur segitu tuh harusnya dia Berapa usianya? 52. Oke. Harus lebih produktif gitu, karena dia juga punya kesadaran kayak kalau saya nggak produktif ya nanti bakal datang penyakit gitu. Dia udah punya kesadaran gitu. Oke, bagus. Ada kesulitan? Ya, karena sama Apa yang sih, menjadi tantangan Mbak Dia untuk menghadapi Lang dewasa muda? ya, sebenarnya sempet bingung sih harus mau Sorry, pakai dewasa tengah. mau pakai bahasa apa ke ibunya biar ibunya nyaman. Tadi kayak kita ngomongnya gimana gitu biar lebih santai, karena tadi kita juga awalnya agak tegang. Oh gitu, Iya. ya. Tapi akhirnya lama-lama juga karena ibunya juga aktif dan ngomong jadinya Enak. Oke. Oke, bagus. Kalau Mas Dani, gimana Mas Dani? Kalau dari saya sendiri overall untuk yang TKT-nya itu sama kayak teman-teman yang lain, pertama kali juga, dan baru tahu TKT itu kayak gitu, prosesnya kayak gitu, dan juga perlu menyesuaikan sama waktunya juga. Maksudnya waktunya kan kayak diperhatikan, kontaknya 30 menit atau 40 menit kita harus selesai gitu. Itu terus untuk tadi wawancara sama Bu Santi juga, saya baca sama di buku yang tentang diagnosis kesiapan peningkatan perkembangan dewasa tua. Ya tapi di buku tua. Terus saya membandingin sama apa yang dia utarain, dan ternyata udah sesuai banget sama tahap perkembangan dia sebagai dewasa. Nah gitu, yang mana dia itu punya kasih sayang ke keluarganya, terus juga punya pekerjaan yang tetap, itu sebagai RT gitu, kegiatan yang sehari-hari kayak gitu. Terus juga dia punya hobinya tuh nonton TV, dan juga nonton TV, nonton film kayak gitu. Terus setelah saya bandingin, oh ya kita sudah sesuai. Terus kita kasih edukasi bahwa yang dewasa tengah itu perkembangannya adalah seperti ini gitu, yang tadi udah disebutin kayak gitu. Terus untuk tantangannya mungkin sama kayak dia, jadi kita bingung mau eksplor apa lagi, soalnya ibunya udah mengungkapkan nggak ada keluhan gitu. Cuman mungkin kita agak kurang pendekatan interpersonalnya aja sih, supaya ibunya lebih terbuka aja gitu mungkin. Karena mungkin kalau misalkan dianya ngomong nggak ada keluhan, mungkin aja di belakangnya dia punya keluhan apa gitu, lagi stres apa gitu. Cuman itu yang belum terpati aja sih. Oke, bagus. Kenapa saya tanya ini? Jadi teman-teman sekalian sudah tadi saya tanya enggak jadi pusing masalah keuangan tadi dua-duanya anaknya mau sekolah gitu. Kira-kira kalau ada keluarga seperti itu, apa yang akan kalian berikan intervensi? Apa yang kalian kasih saran? Kalau kendala ekonomi gimana? Saya kesulitan ekonomi gimana ya Mbak ya? Dukungan ekonominya mungkin, dia pekerjaannya, apakah pemasukannya seperti apa di pekerjaan. Oke, bagus. Terus juga pekerjaan dari suaminya juga mungkin Dikaji income-nya dulu ya. Oke, bagus. Apa tadi? Dikaji gimana Mas? dikaji juga income dari suaminya. Oke, income suaminya. Selanjutnya Terus ya gimana dia nge-manage keuangannya. oke, bagus. Apakah ada alokasi dana buat anak-anaknya. Oke, pengeluarannya bagaimana? Ada lagi selain itu? Mungkin kalau misalnya income-nya kurang kira dari segi kan ibu Santi ini kan ibu rumah tangga. Terus suaminya kan misalnya kalau misalnya suami bekerja gitu, jadi kan pemasukannya cuma dari suaminya. Mungkin bisa dialokasikan kayak misalnya dia buat kreativitas, misal kayak jualan ataupun apa gitu untuk menambah income-nya. Oke, bagus. Mengembangkan potensi kakak. Nah, setidaknya bisa menambah income keluarga, pemasukan. Jadi gitu ya. Kalau ada sesuatu seperti yang masalahnya Mbak Ibi nih, katanya tadi pusing anaknya dua-duanya mau masuk kuliah SMA tadi ya. Nggak melulu kita sebagai perawat harus ngasih. Tapi bagaimana pasien
Bu Santi tadi bisa mengembangkan potensinya, memanage salah satu keuangannya, dikaji dulu kebutuhannya apa. Oke gitu ya, sebagai nakes gitu. Oke, selanjutnya tadi Mbak Dia, semua baik-baik saja, bingung masalahnya di mana. Oh ini Mbak Dia, oh iya, sorry. Oke, kira-kira teman-teman kalau menghadapi masalah seperti itu apa yang dilakukan? Teman-teman tanya ke saya. Mas Rizal ada masalah apa seminggu terakhir ini? Saya nggak apa-apa, saya biasa aja. Kira-kira apa nih yang perlu digali? Jadi si Pak Ceng ini mau bercerita ke kita. Apa yang perlu diperhatikan? Ketika awal interaksi apa ya? Oke, belum itu, sebelum itu. Tanyanya terbuka. Oh ya. Jauh sebelum itu. saling percaya Oke. saling percaya Apa itu? Oh, membina hubungan Membina, saya. Yes. Awal sekali. Bina hubungan saling percaya. Apa sih itu bina hubungan saling percaya? Buat pasien nyaman sama kita. Oke, benar sekali. Selanjutnya apa ya BHSP? Membuat pasien nyaman dengan kita. Terbuka. Oke, terbuka boleh. Kenapa ya? Apa coba? BHSP. Bina hubungan saling percaya. Yang intinya supaya pasien itu nyaman dengan kita. Mbak Bibi sama Mas Dani belum kenal. Mas Dani tiba-tiba nanya ke Mbak Bibi. Mbak Bibi saya perhatikan kok duduk di pojokan terus ya, kenapa ya? Mau cerita nggak ke saya? Belum kenal. Kira-kira Mbak Bibi akan cerita nggak? Siapa dia tiba-tiba datang kok tiba-tiba tanya masalah mungkin yang agak sensitif pribadi saya. Siapa lu? Berarti harusnya jadi kita harusnya di awal tuh ngajak ngobrol kayak ya teman apa sih? Gimana? Kayak tahu diri masing-masing. Iya. Saling tahu. kita ini siapa Terapkan itu di mana saja. Kalian mas. Kayak kesehatan. Apapun itu bentuknya ketika kalian, ini bukan soal pasien aja ya, tapi ke semua orang. Kenalkan tujuan kita. Jadikan itu sebuah mindset. Jadi gitu ya. Ya, dulu. Kenapa tadi Mbak Dia tadi bilang semuanya baik-baik saja? Oke. Mungkin salah satunya itu karena tidak ada kepercayaan antara Mbak Dia dengan Bu Santinya. Mbak Santi baru kenal Mbak Dia kenal Bu Santi baru berapa lama? Sudah berapa tahun? Berapa menit? Berapa ya? 30 menit. Kira-kira udah bisa nggak 30 menit itu tiba-tiba langsung ibu punya masalah? Cerita ke saya. Nggak mungkin kan? Oke, jadi gitu ya. Bina hubungan saling percaya. Oke, Mbak Wadila tadi. Apa tadi Mbak ya? Bingung yang dibicarakan gitu. iya Bahasa yang digunakan. Oke, harusnya gimana ya Mbak? itu yang lebih terlihat bisa jangan terlalu template Oke, jangan terlalu template. bahasa Oke. sehari-hari Bahasa sehari-hari. Oke, boleh. Apa Mas? Bingung mau yang diucapkan menggunakan bahasa yang gimana ya? Harusnya gimana? Jangan yang terlalu sesuai buku banget. Oke, jangan sesuai format buku boleh. Terus ada lagi yang lebih penting?
Kita ini di mana sih? Suhunya apa? Sudah Jadi harus tahu ya menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Ataupun jika tidak, gunakanlah bahasa Indonesia. Sama seperti saya tadi, apa tadi? Curak atau apa? Saya nggak tahu saya. Karena saya juga belajar dari mereka, gitu. Jadi kita harus minta mengaur, gitu ya. Oke, Mas Dani. Apa masalahnya tadi Mas? tadi yang enggak Bingung nih, explore apa? yang terus hubungan saling percaya belum ada. Oke, terus apa yang dilakukan ketika bina hubungan saling percaya belum terjadi? Harusnya yang tadi Lebih ya Apa itu? lebih Kenalan dulu, oke. terus ngobrolnya Perkenalkan diri mungkin. Selanjutnya Kasih tahu kita berdua. tujuannya, lagi ke Kalau emang sih kondisinya dia ditanya dia tuh lagi baik-baik aja. evaluasi, perasaan. evaluasi validasi perasaan. Itu ya. Oke, terus ada tadi Mas Dani bilang tadi tahap perkembangan sudah sesuai dengan seperti yang ada di buku. Jadi masalah nggak kira-kira itu? Atau kira-kira apa yang menjadi faktor ibu udah pinter banget ya? Kok di buku udah ada ini? Kok bisa ya? Kira-kira apa? oh mungkin Kok orang bisa pinter kenapa ya? karena orangnya udah Aware. teredukasi. Oh, terlihat. Oke, Iya, benar. untuk aware Sudah juga bisa. teredukasi. Oh, ada lagi? Kenapa kok Bu Santi tadi udah mengerti? Ini ada ini ada ini. Ada. Itu udah Aware. perkembangan pertama. Iya, oh iya. Benar sekali. Karena sudah Iya, terpapar. dia juga bilang kalau ada komunitas yang buat dewasa. Sudah terpapar informasi. Mungkin sudah ketemu saya nggak sekali dua kali. Jadinya ibunya sudah paham gitu. Terus kalau ibunya udah paham gitu apa yang dilakukan oleh kalian? Misalnya nggak sih buat mengingatkan Oke, bagus mengingatkan. Ada lagi mengulas lain itu? apa yang udah pernah diajarin. Mengulas, mengevaluasi yang ini sudah dilakukan belum Bu? Yang ini sudah belum? Oke, bagus. Jadi gitu ya Mas ya. Oke, tadi apa ini? Bingung explore apa? Mungkin juga sesuaikan dengan apa yang ingin kalian kaji, gitu ya. Oke. Oke, apa yang kita dapat hari ini? Banyak, oke banyak. Apa aja itu ya? Oke, mulai dari Mbak Evi dulu dah. Apa ini tadi Mbak? Iya tadi yang udah aku sebutin waktu pertama kalau misalnya di antara orang-orang tuh punya kebiasaan yang berbeda, punya budaya yang berbeda, terus juga punya kepercayaan yang berbeda, kesalahan yang berbeda. Jadi kita sebagai perawat tuh harus yang benar gitu menghargai juga apa yang berbeda dari misal kayak kita punya tuntutan seperti ini terus ternyata di masyarakat tuh nggak semuanya seperti itu. Kita tuh harus apa ya namanya kalau antar budaya menghargai antar budaya Toleransi. Toleransi, oke toleransi ya. Berbeda budaya, suku, kebiasaan ya. Oke, bagus Mbak Vivi. Oke, Mbak Dia. Setelah tadi interaksi sampai kita evaluasi ini tadi apa sih? Kalau saya selain dari kita ambil nilai-nilai positif dari masyarakatnya lebih ke karena tadi kan mengobservasi nurse juga ya, jadi tahu aja sih nurse yang cara yang seharusnya berinteraksi terutama sama komunitas itu di skala banyak kayak tadi itu kayak gimana cara ngomongnya, gimana cara membangun suasananya biar semua masyarakat itu aktif untuk berbicara. Oke. Kayak di insight baru buat saya juga.
Fadila, oke. Gimana Mbak Fadila? juga kurang lebih Apa yang udah kita dapat ini tadi dari awal tadi sampai sekarang kita evaluasi ini? ya sama sih Nas, kurang lebih tadi juga kan tadi yang masalah saya tadi ternyata emang sebenarnya harusnya bisa yang pertama harus diketahui itu tentang budaya gitu. Oke, bagus. Harus ditahu dulu biar nanti pas ngobrol sama dia juga lancar. Terus juga tadi membina hubungan saling percaya itu sadar hal kecil tapi kita suka lupa itu. Oke. Itu yang harus selalu diingat. Oke, bagus. Lagi. Udah lagi? Udah. Udah. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Fadila. Mas Semi, gimana nih Mas? Dari saya jadi lebih tahu gimana caranya yang TKT, karena biasanya saya cuma baca di buku doang yang TKT spesialis ini cuman pelaksanaannya nggak tahu sekarang, jadi tahu kayak gimana. Terus tahu juga gimana realitanya terjun ke lapangan komunikasi sama orang-orang yang budayanya kebiasaannya berbeda. Mungkin budayanya sama saya Sunda, cuman mungkin kebiasaannya berbeda. Terus juga untuk kasus perusahaan sendiri saya jadi lebih tahu untuk cara mengatasi hambatan-hambatan yang tadi kita udah sebutin, kayak gimana caranya membangun hubungan saling percaya, terus gimana caranya supaya ibunya lebih terbuka, dan juga gimana caranya kita mengkomunikasikan dan mengkaji apa saja yang perlu kita kaji. Oke, bagus. Oke, sekarang saya tanya Mbak Bibi. Dari proses interaksi sampai mungkin saat ini kita evaluasi ini, menurut Mbak Bibi apa yang perlu ditingkatkan dari Mbak Bibi? Apa yang menurut Mbak Bibi kurang dalam diri Mbak Bibi ketika kita berinteraksi tadi sampai sekarang ini, dan yang harus ditingkatkan bagaimana nih ya? Kalau dari aku sendiri, karena baru pertama kali juga ya, jadi dan aku tuh suka bingung gitu kalau sosialisasi sama orang secara langsung gitu. Mungkin kayak bisa lebih banyak berarti lagi, lebih banyak belajar lagi gimana caranya komunikasi sama orang lain. Bagus. Nanyanya ya kayak tadi yang teman-teman bilang, kalau misalnya nanya tuh yang kayak dari nurse juga, kalau nanya tuh nggak yang kayak template yang ada di biasa kita latihan gitu, kayak terlalu baku, kadang tuh bisa pakai bahasa sehari-hari. Kalau dari aku sih yang pertama kayaknya yang perlu ditingkatkan itu apa nih? Yang perlu ditingkatkan ya itu tadi kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri, Ya, mungkin dari segi komunikasi. Bagus Mbak Bibi. Kira-kira nih, kalau Mbak Bibi sudah tahu tadi kurangnya dalam diri Mbak Bibi itu apa, kedepannya nanti Mbak Bibi akan melakukan apa sih? Apa yang perlu dilatih dari Mbak Bibi? Banyak komunikasi sama banyak orang lagi. Belajar. Bagus. Dari kakak di atasnya gitu. Oke. Belajar dari pengalaman. Bagus. Belajar lagi ya Mbak Bibi. Bagus Mbak Bibi. Dari Mbak Dia gimana Mbak? Kalau saya juga sebenarnya sama sih, yang ditingkatin tuh lebih ke kemampuan komunikasinya, gimana ngobrol sama orang-orang lain, terutama yang umurnya tuh jauh sama kita. Bagus. Tadi kan lansia gitu, biar kadang suka bingung cara ngomongnya gimana gitu. Sama kepercayaan diri juga. Apa yang nanti Mbak lakukan kalau udah tahu kurang kayak gitu? Jadi pengen ini sih banyak berinteraksi sama orang yang jadi yang nggak cuma sebaya doang, tapi yang juga yang beda usia gitu. Biar kebiasaan buat kalau menghadapin yang tua tuh begini, kalau yang seumuran kayak gitu. Bagus. Kalau Mbak Fadila gimana? Sama sih Nas, kurang lebih tingkatin tentang komunikasinya. Apalagi tadi kan kita ngadepin satu orang tapi berempat, mungkin kedepannya belajar lagi buat sendiri, kan nanti kita bakal sendiri. Susah ya. Terus juga yang akan dilakukan yaitu ngobrol mungkin sama orang yang lebih tua, apalagi kalau saya sendiri sih biasa lebih menghindari yang ngobrol kalau dulu maksudnya karena orang tua ya gimana ya beda pembahasan gitu. Tapi tadi setelah ngelakuin ngobrol sama orang tua ternyata tidak seburuk itu. Tantangan baru? Iya, tantangan baru. Nanti kira-kira apa yang Mbak Fadila lakukan? Iya, Untuk menutupi kekurangan, sudah tahu kurangnya,
Apa yang Mbak lakukan nanti ke depannya? Percaya diri. Lebih percaya diri dengan cara Dengan cara gimana ya? Saya biar pede nih gimana? ya membiasakan diri. Oke. Membiasakan diri untuk ngobrol dengan orang lain. Oke, boleh. Selain itu, mungkin ini. Baca. Iya. Oke, bagus Mbak Fadila. Kalau Mas Dani, gimana Mas Dani? Apa yang membuat Mas Dani kurang dari Mas Dani tadi? Kalau menurut saya kurang adalah percaya diri sama kemampuan untuk membangun hubungan saling percaya tadi. Oke, bagus. Jadinya tingkat lanjutnya yang mungkin saya akan lakukan adalah untuk percaya dirinya saya lebih percaya diri lagi. Oke, lebih percaya diri lagi. lebih sering-sering lagi berinteraksi sama orang lain karena sebetulnya Oke. saya agak jarang ya introvert. Oke, Jarang gitu. berinteraksi sama orang lain. Oke. Terus untuk yang hubungan saling percayanya juga saya mau berlatih gimana caranya getting to know each other, gimana caranya kita memperkenalkan diri sendiri dan juga bagaimana caranya kita mengkaji si klien dan juga tahu tentang seluk-beluk klien itu kayak gimana supaya saling percaya gitu. Dan juga bakal baca-baca juga terkait tahap-tahap perkembangan manusia mulai dari bayi sampai lansia karena suka lupa-lupa. Oke, bagus. Oke, good Mas Dani. Mas Dani ya. Oke. Jadi kalau saya simpulkan ini tadi itu teman-teman mempunyai masalah yang kurang lebih sama ya, kurang percaya diri. Gimana biar percaya diri? Gimana tadi? Latihan komunikasi, sering berinteraksi. Oke, bagus. Ada lagi selain itu tadi? Baca buku. Baca buku. Oke, tambah literasinya ya. Oke, sering latihan, sering komunikasi. Oke, bagus ya. Jadi kita tahu ya, kalau kita sudah punya masalah, jadi gimana cara atasinya? Seperti yang disebutkan ini tadi. Sering baca buku, apalagi banyak berinteraksi, latihan, menjalin komunikasi mungkin dengan yang lebih tua atau yang lebih muda, seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Oke, terima kasih evaluasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Apa? Santai aja. Oke. Ya cukup? Oke, sudah cukup. Gimana perasaannya hari ini? Happy, seru. Oke. Iya, saya cuma satu. Oh gitu. Ngelakuin satu gitu. Oke, membuka wawasan baru ya. Oke, senang tapi? Senang. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Oke, jika memang sudah ini tadi harapannya juga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Nanti ke depannya seperti apa dan mau jadi apa gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Evaluasi kita kali ini bisa kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.